Assalamualaikum budak-budak. Hari ini kami bertiga nak bercerita kisah asli dari Pontianak bagian hujung, iaitu asal mula tempat nama Batu Layang. Sebelum kita masuk ke cerita, saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Anasha Pramesti, sama kawan-kawan saya Aulia Nur Hasanah, sama Fahira Aulia. Okey, langsung masuk ya ke cerita. Nah, ini aku kasih tahu kita. Pada zaman dahulu, di abad ke-18 lah, ada seorang ulama besar keturunan Arab. Nama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dia nih datang ke Kalimantan Barat dengan bapak Al-Habib Hussein. Mereka nih tinggal di kerajaan Mempawah, yang pas itu tuh tengah jadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Kalimantan nih, tepatnya di Kalpar. Pas bapak udah meninggal nih, Syarif Abdurrahman ngambil keputusan untuk meninggalkan Mempawah. Terus dia nih nyari tempat baru untuk berdakwah. Habis itu pula dia bangun kekuasaan dia seorang. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah. Dia nih dah yakin benar dengan keputusan dia nih. Dia nih pun suruh semua kawan-kawan dia nih ngikutkan dia. Mereka nih pergi pakai perahu. Mereka nih lewat Sungai Kapuas. Nah, yuk kami kasih tahu kita, Sungai Kapuas nih sungai paling panjang di Indonesia. Pas sampai, mereka semua nih ketemu pula sama Utarimbun. Tempat ini sekarang disebut Kota Pontianak. Pas itu tuh, tempat ini nih belum ada penghuni ya. Banyak hantu. Terus tuh disebut tempat jin beranak, sarang makhluk gaib, terutama kuntilanak. Kuntilanak nih bentuk tuh macam cewek. Dia nih suka nak nampakkan diri, nak nakut-nakutkan orang pula tuh. Meskipun gitu, Syarif Abdurrahman sama rombongannya tidak merasa takut. Mereka memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Pas pagi tiba, mereka mulai buka lahan dan menyiapkan tempat untuk tinggal mereka sementara ketika berada di situ. Karena mereka masih asing dengan lingkungan di situ dan merasa perlu mengusir hal-hal gaib yang dipercaya tinggal di tempat itu, Syarif Abdurrahman merintah untuk menembakkan meriam karbit ke arah tertentu sebagai bentuk peringatan dan simbol pengusiran gangguan-gangguan gaib. Pas proses tinggal situ, katanya tu saat itu tu terjadi sebuah peristiwa gaib yang sangat unik dan tak masuk akal. Ada sebuah batu besar yang awalnya diletakkan di tepi sungai. Tiba-tiba ada ditemukan melayang atau berpindah sendiri ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Katanya batu itu tak pernah dipindahkan sama manusia siapapun, tak ada pula terbawa arus. Namun berada di tempat yang sangat tak masuk akal kalau dipikir pakai otak manusia. Karena keanehan tersebut, masyarakat yang datang lepas itu percaya bahawa peristiwa itu adalah tanda gaib. Batu yang melayang itu jadi bahan omongan orang-orang situ dan penanda penting di antara rombongan, sehingga tempat itu akhirnya dikenal dengan nama Batu Layang. Batu Layang pun jadi tempat mulanya Syarif Abdurrahman ni menginjakkan kaki dia sama anak-anak buahnya untuk tinggal di situ loh. Sebelum akhirnya dia ni jalan menjelajah ke tempat lain lagi. Di sanalah akhirnya mereka ngebangun rumah-rumah mereka. Mereka buka kebun dan mereka pun terus menjalani kehidupan sehari-hari kayak biasa ya. Tapi mereka ni tak putus asa buat menyebarkan ajaran agama Islam. Karena itulah tempat ini nih dianggap punya nilai spiritual sama nilai sejarah yang tinggi. Karena tempat inilah yang jadi saksi pertama kali Syarif Abdurrahman tu nepakkan jejak perjuangannya di tanah Kalimantan Barat. Habis tu nih,
Udah lama dah kan pas waktu Kesultanan Pontianak ini udah sah berdiri, Batu Layang pun tetap masih diingat sebagai tempat awal mulanya cerita nih dimulai. Karena nilai sejarah yang tinggi sekali nih, Batu Layang pun jadilah komplek makam raja-raja Kesultanan Pontianak nih, termasuk makam Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu sendiri ada di Batu Layang. Semua makam para sultan ke, keluarga kerajaan ke, sama tokoh-tokoh penting sekalipun bisa kita temukan di kawasan daerah tersebut. Maka dari situlah daerah ini disebut dengan Batu Layang, karena ada batu besar yang dipercaya tuh bisa berpindah secara sendiri. Batu besar ni gaib, dia bisa bergerak ke sana ke sini dengan sendirinya, sebagai petanda kekuatan spiritual di tempat tersebut. Dan inilah yang jadi bagian penting dari sejarah awal perjuangannya Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dah tamat, selesai dah cerita tentang Batu Layang. Makasih.